MU gebuk Crystal Palace 3-1. Manchester United melanjutkan tren kemenangannya di pramusim. Menghadapi Crystal Palace di Melbourne, Australia, MU menang dengan skor akhir 3-1. Laga pramusim antara MU versus Crystal Palace digelar di Melbourne Cricket Ground pada Selasa 19 Juli 2022. Setan Merah unggul 3 gol lebih dulu dari Anthony Martial, Marcus Rashford dan Jadon Sancho yang dibalas Palace melalui Joel Ward di babak kedua. Dengan kemenangan atas Crystal Palace, MU berarti sudah memenangi 3 pertandingan pramusimnya berturut-turut. Sebelumnya, pasukan Erik ten Hag itu menghempaskan Liverpool 4-0 dan menang 4-1 atas Melbourne Victory. Gol diciptakan trio Martial, Sancho, dan Rashford. Dengan kemenangan ini, MU mendapatkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Hanya 8 menit berselang, MU berhasil membuka skor untuk memimpin 1-0. Umpan silang tiral Malaysia kepada Diogo Dalot diteruskan dengan crossing. Martial menerima bola dengan dadanya lalu menyelesaikan dengan sepakan dari depan gawang. Babak pertama selesai, skor 1-0 untuk keunggulan MU tetap bertahan. MU memulai babak kedua dengan baik. Sebuah kerjasama tim yang apik melahirkan gol kedua MU yang diciptakan Rashford di menit ke-48. Kerjasama Jadon Sancho dengan Martial diteruskan oleh Donny van de Beek dengan umpan ke tiang jauh. Rashford menerima bola sebelum menyelesaikan dengan tembakan kaki kanan untuk mengubah skor menjadi 2-0. Hanya semenit kemudian, MU menciptakan gol ketiganya dari kaki Sancho. Membangun serangan dari belakang, Rashford menguasai bola lalu melepaskan umpan mendatar kepada Martial. Sancho mengiring bola usai menerima umpan Martial lalu menuntaskan dengan sepakan dari tengah kotak penalti. MU 3, Crystal Palace 0. Pada menit ke-74, Crystal Palace akhirnya bisa mencetak gol balasan sehingga menggagalkan clean sheet MU. Ward menanduk bola hasil sepak pojok lalu bergulir menerobos sela-sela kaki De Gea sebelum menembus gawang. MU 3, Palace 1. Trio RSM mulai gacor, visi bermain jelas dari Van de Beek. Manchester United menggelar laga pramusim ketiga mereka di Melbourne Cricket Stadium. Kali ini, mereka menjajal salah satu tim kontestan EPL, Crystal Palace. Di laga ini, United lagi-lagi membukukan kemenangan. Tim berjuluk Setan Merah itu menang dengan skor yang cukup meyakinkan 3-1. Di balik kemenangan ini, Jadon Sancho terpilih menjadi man of the match. Dipasang di sisi kanan serangan MU, Jadon Sancho benar-benar menjadi ancaman bagi lini pertahanan Crystal Palace. The Eagles bermain dengan rapat di laga ini. Namun, berkat kecepatannya, ia berhasil membuka ruang di lini pertahanan Palace. Sancho juga beberapa kali membuat peluang-peluang berbahaya sehingga ia benar-benar bersinar di laga kali ini. Di sisi lain, ada Rashford dan Martial juga bermain sangat bagus. Trio RMS ini bahkan menjadi Erik ten Hag di beberapa match terakhir ini. Ten Hag berhasil merubah skema dan cara bermain visi mereka lebih top tier. Jika mereka bertiga bisa terus konsisten seperti ini terus, bakal bisa jadi andalan Erik ten Hag musim depan. Tidak lupa juga ada Van de Beek dengan ketidakegoisannya mengumpan bola yang memanjakan Rashford sehingga bisa mencetak gol. MU benar-benar bermain dengan visi yang jelas di musim ini. Semoga kedepannya MU terus selalu kompak dan bisa kembali berjaya. Dua wonderkid Manchester United sukses mencuri hati Erik ten Hag. Siapa saja mereka? Sesi pramusim Manchester United di bawah kendali manajer Erik ten Hag berjalan positif. Bahkan, sang manajer dilaporkan terkesan dengan kualitas yang ditampilkan dua pemain muda Setan Merah. Dari 2 uji coba yang dimainkan, para pemain mulai beradaptasi dengan skema bermain yang dibangun ten Hag. Bahkan, ada 2 pemain yang secara khusus mampu mencuri hati ten Hag. Menurut The Telegraph, pria asal Belanda itu justru kesengsem oleh aksi yang ditampilkan 2 wonderkid, yakni Zidane Iqbal dan Charlie Savage selama pramusim.
Keduanya baru berusia 19 tahun. Zidane Iqbal dan Charlie Savage selalu dimainkan pada babak kedua pada 2 laga pramusim yang sudah dijalani United. Mereka mampu memberi energi dan warna baru di lini tengah setan merah jika dibanding duet Fred dan Scott McTominay. Iqbal punya kemampuan olah bola yang bagus. Dia punya teknik dribble apik dan bisa lepas dari pressing lawan. Sementara Savage bisa melakukan distribusi bola dan memutuskan serangan lawan. Selain itu, etos kerja dan karakter mereka juga dinilai sangat positif. Ten Hag bakal memberi kesempatan bagi pemain muda untuk masuk ke tim utama. Ten Hag bakal memberi kesempatan bagi pemain muda untuk masuk ke tim utama. Ten Hag disebut tidak peduli dengan nama besar dan reputasi sang pemain. Dia lebih peduli dengan apa yang dikerjakan anak asuhnya di latihan dan lapangan. Pada kasus ini, Iqbal dan Savage telah memikatnya. Ini rencana Erik ten Hag jika Manchester United gagal dapat Frenkie de Jong. Pelatih baru The Red Devils sudah ancang-ancang jika gelandang incarannya emoh meninggalkan Barcelona. Erik ten Hag berkata dia akan mengandalkan pemain Manchester United yang sudah ada jika The Red Devils gagal memboyong Frenkie de Jong dari Barcelona. Manchester United masih belum berhasil meyakinkan gelandang timnas Belanda itu untuk meninggalkan Blaugrana. Mereka sudah bersepakat dengan raksasa La Liga itu untuk memboyong de Jong, tetapi sang pemain sendiri lebih memilih untuk bertahan di Camp Nou. Ten Hag pun semakin kehabisan waktu untuk membujuk de Jong, sehingga dia mempertimbangkan untuk membentuk de Jongnya sendiri. Yang bisa saya katakan adalah kami mencari pemain yang bisa mengisi posisi gelandang jangkar, tapi harus yang tepat. Tak banyak pemain di posisi itu yang mampu memenuhi level yang kami minta. Ketika kami tak bisa menemukan sosok ini, kami harus berurusan dengan pemain di skuad kami dan akan mengembangkan salah satu untuk mengisi posisi tersebut. Saya tak akan berkomentar soal seorang pemain. Kami memerlukan pemain yang tepat. Kami punya daftar pemain yang kompeten untuk memainkan peran tersebut. Kami akan bergerak begitu pemain tersebut tersedia. Ten Hag bergabung dengan Manchester United dari Ajax April lalu dan mengakui dia lebih suka jika urusan transfer klub barunya bisa selesai dengan cepat.